Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu Allahu bihi tariqan ilal jannah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya. Baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk hadir di majelis taklim yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul kiamat. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang sudah di-share oleh panitia adalah azab menyakiti tetangga. Insya Allah kita akan bahas tema ini dan kita bagi-bagi ya. Yang pertama kita akan bahas apa sih tetangga itu. Tetangga itu batasannya mana saja, Ustaz. Kemudian yang kedua akan kita bahas perintah berbuat baik kepada tetangga. Dan yang ketiga kita akan bahas ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyakiti tetangganya. Dan pembahasan yang keempat, ya, apa saja hak-hak tetangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan kita. Jadi apa? Tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan kita. Mungkin timbul sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, lalu tetangga kita ini siapa saja Pak Ustadz? Sejauh mana dekat dan jauh itu? Khilaf di kalangan para fuqaha Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siapa saja yang menjadi tetangga kita ini. Ya, jadi apa? Tetangga saja ada khilafiyahnya Bapak Ibu ya. Tidak akan saya sebutkan semuanya karena panjang. Ya, membahas khilafiyah siapa tetangga saja, ini nanti 1 jam habis waktunya Bapak Ibu. Ya, langsung saja pendapat ya Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tetangga kita adalah 40 rumah ya dari segala penjuru arah yang ada. Jadi apa? Menurut Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan tetangga kita adalah 40 rumah yang berada di depan rumah kita, 40 rumah yang berada di belakang rumah kita, 40 rumah yang ada di samping kanan kita, 40 rumah yang berada di samping kiri kita. Ya, inilah yang dimaksud dengan tetangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ulama yang berpendapat ya tetangga itu berdasarkan urf. Urf itu adalah ya kebiasaan atau adat di tempat tersebut. Ya, karena suatu tempat berbeda-beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawan, saudara-saudara yang tinggal di kampung itu biasanya ya
ya tetangganya, ikatan ketetanggaannya itu lebih kuat. Ya, kenapa? Karena ya sudah, ya tinggal satu kampung. Ya, kalau ada orang yang buat rumah, Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang munggakap, gitu ya, itu mau apa ngentengin rumah itu pada berdatangan, ya untuk membantu. Ya, bahkan ada yang dari jauh-jauh, ya satu kampung itu datang bergotong royong. Ada juga orang yang tinggal di perkotaan, rumahnya sampingan, tapi kemudian di pagar benteng nih, ya, nggak kenal nih tetangganya kanan kiri dan lain sebagainya. Kenapa? Rumahnya di pagar tinggi, ada pintu gerbangnya, ya. Kalau pagi hari berangkat bekerja, pulang malam, ya. Tetangganya sama tetangga kanan kirinya, belakangnya nggak kenal. Nah, maka kemudian apa? Tetangga ini, ya, pendapat yang kedua adalah berdasarkan urf, ya. Urf itu adalah kebiasaan penduduk setempat. Oh, ini bisa jadi, ya, masih 5 rumah di depan kita, tapi sudah bukan tetangga ini, kan gitu. Kenapa? Karena sudah jauh secara urfnya dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita. Siapa tetangga kita? Khilaf di kalangan fuqaha Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan 40 rumah yang berada di depan rumah kita, belakang rumah kita, samping kanan dan samping kiri rumah kita. Ada yang berpendapat pula tetangga adalah berdasarkan urf masing-masing. Kalau urfnya di situ, oh ini adalah masih tetangga kita, maka kemudian apa? Ya itu masih, ya apa namanya, berstatus tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun perintah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, ya, dengan tetangga kita adalah surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kita basmalah dulu, Pak, ya. Ini supaya nggak mati-mati. Pertemuan kemarin ada kayaknya itu Mas Riri yang protes di komen itu, kan, gitu ya. Itu karena macet-macet, ternyata kemudian apa? Ya pendengar yang melihat di YouTube ini, Pak, saya marah, kan, gitu ya. Ini kok macet-macet ininya, kan, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian perintah yang kedua, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada bapak dan ibumu. Wabil kurba, dan yang ketiga, engkau berbuat baik kepada karib kerabatmu, ya, kepada saudara-saudara kita yang masih punya, ya, ikatan darah dengan kita. Wabil kurba. Kemudian yang keempat, wal yatama, kita diperintahkan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang keenam, wal masakin, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik dengan al-jaridil kurba, yaitu tetangga dekat kita. Para mufassir berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan wal jaridil kurba, tetangga dekat itu siapa? Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang masih punya ikatan darah dengan kita. Contoh, ada kakak beradik, kemudian apa, bangun rumah bertetanggaan. Ya, ini adalah jar bil kurba, yaitu tetangga dekat kita yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Ada mufassir yang menafsirkan yang dimaksud dengan wal jari bil kurba, tetangga yang dekat adalah tetangga yang seakidah dengan diri kita. Kemudian wal jaril junubi, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga jauh kita. Wal jar al junubi,
tetangga jauh ini ada mufassir yang mengatakan yaitu ya tetangga yang tidak memiliki ikatan darah.
wanita ini mengerikan sekali kalau kita mendengarkan hadis ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wa ma takununa fi sarqah." Dan apa pendapatmu wahai sahabat-sahabatku tentang mencuri itu? Qalu, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Harrama Allah wa Rasuluhu wa Rasuluhu." Sesungguhnya ya Rasul, mencuri itu sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa hiya haramun ila yaumil qiyamah, dan mencuri itu ya Rasul itu haram sampai hari kiamat nanti. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala li ayasriqa ar-rajulu min asrati abyatin. Rasul mengatakan, seandainya ada satu orang laki-laki yang mencuri di 10 rumah. Satu orang laki-laki, Pak, ini jebol atau mencuri 10 rumah. Aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi, itu dosanya lebih ringan daripada seorang laki-laki yang mencuri di satu rumah, namun yang dicuri adalah tetangganya sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Dosa yang kita lakukan kepada tetangga kita itu, yaitu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri tetangga kita. Mencuri itu kan sembunyi-sembunyi, Pak. Apalagi merampok, gitu ya. Dan hari ini banyak orang yang merampok tetangganya. Apa bedanya mencuri sama merampok? Kalau mencuri sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan. Kalau merampok itu terang-terangan. Apa yang dirampok, Pak? Batas tanah tetangganya banyak yang dirampok. Ya, ini sudah kita bahas. Masya Allah, dilihat 4 juta orang itu di YouTube aja, azab perampas tanah dulunya. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, baik dosanya lebih besar lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Azab yang kedua, yang orang yang menyakiti tetangganya akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Azab yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ini serem-serem ini Pak ya. Wah, ini Ustaz, ya ini ngerti sekali. Yang orang yang menyakiti tetangganya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadisnya riwayat Muslim Bapak Ibu, sahih hadis. Ini saya bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari, kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah." Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, inna fulanatan," sesungguhnya ya Rasul, fulan, ya, fulanah itu seorang perempuan, ya, inna fulanatan, sesungguhnya fulanah ya Rasul, taqumul laila. Fulanah ini ya Rasul, orang yang rajin sholat tahajud. Taqumul laila
dia min ahli nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita tersebut merupakan yang ahli neraka, penduduk neraka. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa fulanatun, ya Rasul, ada lagi di wanita yang kedua, tusallil maktubata, perempuan yang kedua ini ya Rasul, dia melaksanakan sholat maktubah. Sholat maktubah itu apa? Sholat yang wajib-wajib saja.
Wa in asobathu musibatun azzaitahu, apabila saudara kita mendapatkan musibah kita menghiburnya. Ya, bukan mas sebaliknya. Saudara kita mendapatkan musibah kita bergembira. Alhamdulillah, syukur, kita syukur. Ya, tetangga kita kena musibah kita syukur. Ya, kemudian tetangga kita bahagia kita bersedih, berkabung lah. Kebalik. Ada nggak banyak orang yang seperti ini? Ada, kalau banyak kan ya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal yang demikian. Kemudian yang kedelapan, wala tastaqilu alaihi bina fatahjuba anhu riha illa biidnihi. Masyaallah. Ya. Kalau engkau membangun bangunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah bangunanmu lebih tinggi daripada tetanggamu itu, sehingga tetanggamu tidak mendapatkan angin. Apa ya? Ya, ini tetangga kita nih, belakang sini. Ya. Nah, ini misalnya kemudian kita bangun ya sudah ya. Ini biarlah ya waktu yang tinggi. Tetangga kita menjadi orang yang terpinggirkan kan. Yang nantinya di depan mungkin katanya bisa melihat jalan dan sebagainya. Yang bangunan kita lebih tinggi sehingga kemudian tetangga kita tidak mendapatkan angin. Illa biidnihi, kecuali tetangga kita memberikan izin kepada kita. Kita lanjutkan sebentar. Ini Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-9, wa idza staraita faqihatan fahdilah. Nah, 10 ya. Yang ke-9, kalau engkau membeli buah-buahan, faqihatan itu beli buah. Kita datang beli buah-buahan anggur, apel, jeruk dan lain sebagainya kan gitu ya. Maka berikan sebagian kepada tetangga kita. Bukan lewat saja. Woi, aku beli buah manis-manis banget yang jeruknya. Ya tapi nggak dikasih kan itu. Ini sudah mendalimi menyakiti hati tetangga. Maka kata Nabi, kalau engkau beli buah-buahan itu, fahdilah, beri sebagian tetangga kita itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi. Yang ke-10, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-10. Fa in lam taf'al fadkhilha sirran. Kalau engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan hal tersebut, beli buah-buahan cuma setengah kilo sedikit Pak, karena duitnya nggak ada. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadkhilha sirran, maka kemudian masukkanlah ke dalam rumahmu secara diam-diam. Jangan sampai tetanggamu itu tahu. Ya, coba. Ya. Apabila kemudian kalian tidak melakukan hal tersebut, fadkhilha sirran, masukkan diam-diam kan ya. Masukin ke kantong baju dan balik. Habis itu apa diam-diam kita masukkan dulu. Kita perhatikan sabda Nabi. Setelah buah-buahan ini dimasukkan ke rumah kita, apa kata Rasulullah SAW? Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Setelah sudah kau masukkan buah itu ke dalam rumahmu, awasi anakmu, jangan anakmu mengambil buah-buahan itu dibawa keluar sehingga kemudian diperlihatkan kepada anak tetanggamu nangis karena kemudian melihat anakmu membawa buah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa akhlak Islam ini. Yang kita sudah diam-diam masuk di rumah, dijaga. Ada anak kita bawa jeruknya itu nakal kemana? Saya mau makan di luar, di rumah saja. Kenapa? Ini jeruk cuma sedikit. Nanti kalau kemudian anak tetangga lihat temanmu itu lihat nangis, nanti kemudian ya bapaknya nggak punya duit itu, kemudian kita berdosa. Kita sudah menyakiti tetangga kita dengan perbuatan kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang ke-11, Bapak Ibu, wala tu'tihi bi'idhari qabrika illa an taghruba
hari ini kita mencium goreng ikan asinnya sambal terasi gitu ya, makan yang enak-enak, kemudian apa? Dicium oleh tetangga kita pengen pak, namun tidak bisa beli, ternyata kemudian apa? Ketika itu kita sudah menyakiti hati tetangga kita, dan apa kata Nabi SAW? Atadruna ma'akul jar, wahai saudara-saudaraku, apakah engkau sudah mengetahui hak-hak tetangga itu? Wallahi nafsi biyadih, kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasul, ma yabduku hakul jar illa qalilan man rahimahullah, dan tidak ada orang yang bisa memenuhi hak-hak tetangganya illa qalilan, kecuali hanya sedikit di antara mereka, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama, tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan yang ketiga, azab menyakiti tetangga. Yang pertama akan mendapatkan dosa dari Allah, yang kedua dosanya akan dilipat gandakan, dan yang ketiga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan ada hak-hak tetangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang harus kemudian kita tunaikan, ada 11 itu tadi. Maka kemudian mudah-mudahan kita bisa menunaikan hak-hak tersebut dan dimudahkan kita ya Allah senantiasa beramal soleh dan berbuat baik kepada tetangga kita. Kita tutup ya majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.